Pak Sunarso, 10 menit pertama tadi Bapak sudah melakukan penjabaran yang cukup komprehensif. Tapi sebenarnya di antara kita ini sempat beredar kabar Pak ya, bahwa ada potensi, Bapak tadi sempat menyinggung, peningkatan karbon jika pertumbuhan ekonomi berjalan dalam kondisi business as usual, maka akan ada pertumbuhan ataupun peningkatan karbon. Nah, untuk melihat hal ini, apa kira-kira strategi BRI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan rendah karbon? Kita membahas Bapak sebagai pimpinan dari Bank BRI, silahkan Pak. Baik, saya kira mungkin kita tidak lepas dari institusi yang lebih besar itu adalah negara. Gitu. Ya. Karena Indonesia saya pikir sudah komit untuk menetapkan target yang ambisius ya terkait dengan Paris Agreement yang kita sebut ENDC ya, jadi Enhanced Nationally Determined Contribution. Dan itu targetnya memang menurunkan emisi karbon 31% itu tanpa syarat ya. Tadi kalau dengan syarat itu 43%. Dan kemudian fokusnya ada di 5 sektor, terutama adalah di kehutanan itu ditujukan untuk bagaimana hutan kita mampu mengabsorb karbon sebanyak mungkin. Kemudian kalau di sektor energi justru kita mencegah, jadi supaya penggunaan energi ini lebih difokuskan pada energi terbarukan gitu. Dan tujuannya adalah supaya emisi karbonnya yang minimal. Kemudian dari pengelolaan limbah itu diarahkan untuk mencegah emisi gas metan ya. Dan kemudian pertanian juga dalam aktivitas memproduksi produk-produk agriculture itu diharapkan untuk rendah emisi, dan yang terakhir di industri adalah penggunaan energi yang lebih efisien. Nah, inline dengan itu ya BRI sudah barang tentu sudah melakukan yang tentang namanya itu climate change risk stress test itu, dan kemudian risiko-risiko apa aja yang sebenarnya akan menjadi ikutan terkait sama climate change dengan meningkatkan emisi karbon. Dan kemudian itu strateginya kita arahkan ke bagaimana kita bisa menuju ke net zero itu meskipun targetnya adalah di 2050. Maka kemudian ada hal-hal yang harus menjadi fokus kita. Pertama adalah di aktivitas harian operasional BRI itu kita sudah mulai mengukur jejak karbon kita, dan kemudian emisi karbon kita itu sudah kita ukur, dan kemudian sekarang alhamdulillah sudah mulai melakukan mengalami penurunan emisi gas rumah kaca dari aktivitas kita. Dan kemudian selain pengukuran dan kemudian di operasional kita juga arahkan supaya bisa nurun itu seperti apa. Misalnya mulai menggunakan EV ya untuk transportasi, dan kemudian juga kita mulai banyak mengurangi penggunaan kertas dan lain-lain ya, digitalisasi itu yang kita lakukan di operation. Kemudian yang berikutnya dalam bisnis itu kita arahkan bahwa kita ngasih kredit ya, pertama kita nyari dana dulu, nyari dana yang sumbernya adalah dari green activity, maka kemudian kita sebut kita menerbitkan green bond ya. Green bond kita sudah kita sebutkan 3 kali, totalnya adalah sekarang sudah 13,5 triliun dan itu selalu oversubscribe ya. Dan itu dari sisi pendanaan. Kemudian dari sisi pembiayaan, maka kita arahkan untuk ngasih kredit kepada yang langsung namanya itu kelompok usaha berwawasan lingkungan, itu total kredit kita yang kita arahkan kepada green loan misalnya gitu ya, jadi itu 89 triliun. Tapi kalau kita kaitkan langsung dengan ESG terkait dengan pemberdayaan terutama terhadap UMKM, total kredit kita yang kita arahkan kepada UMKM yang sebenarnya tidak hanya sekedar memberikan loan tetapi juga pemberdayaan itu 699 triliun ya, kita sudah arahkan ke sana. Itu tadi operation, bisnis, dan kemudian yang terakhir tentunya sudah barang tentu yang terakhir tapi ini yang paling penting adalah governance kita dalam berbisnis, itu kita arahkan upaya-upaya kita supaya jadi upaya kita menekan emisi karbon, mengurangi emisi karbon dan beraktivitas mengabsorb karbon itu harus kita jaga governance-nya. Jadi kemudian kita buatlah governance-nya, dan kemudian governance artinya apa? Kita buat aturannya, kemudian leadership-nya, maka kemudian saya bentuk komite namanya komite ESG gitu. Kemudian saya bentuk divisi yang khusus dedicated untuk ngurusi ESG ini. Ini bagian daripada kita environmentalnya ya gitu, kira-kira seperti itu. Saya kira sampai situ dulu. Oke, dan apa Pak metode yang digunakan BRI untuk mengukur jejak karbon dan menetapkan target net zero emission versi BRI Pak? Ya, kita kenal ya metodenya itu
Antara lain kita mengadopsi yang namanya standar greenhouse gas protocol. Dan standar ini sudah diakomodir, sudah dipakai secara luas untuk menghitung dan melaporkan emisi greenhouse gas ya. Dan kemudian yang kedua adalah kita menggunakan strategic partnership for carbon accounting financial. Dan ini sebenarnya terkait sama bagaimana tadi saya bilang. Kalau yang pertama tadi yang standar greenhouse gas protocol itu sebenarnya untuk mengukur emisi karbon atau jejak karbon kita dari operasional. Dan kalau yang kedua, standar partnership for carbon accounting financial itu sebenarnya untuk mengukur dalam aktivitas bisnis kita itu memberikan kredit segala macam atau nyari dana, itu berhubungan dengan hal-hal yang kira-kira emisi karbonnya bisa dikontrol atau tidak. Itu. Yang ketiga adalah standar, namanya standar Science Based Target Initiative, SBTi. Ini adalah inisiatif global sebenarnya yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk menetapkan target pengurangan emisi karbon. Dan jangan lupa strategi BRI untuk ini, untuk net zero BRI itu sudah mendapatkan validasi dari SBTi ini. Artinya comply dengan governance global maupun domestik. Wow, berikan tepuk tangan dulu dong untuk Pak Sunarso. Apa Pak kira-kira contoh program BRI yang memang secara khusus ditujukan untuk bisa mendukung pencapaian net zero emission di tahun 2050? Saya kira mungkin begini ya, yang pas sampai apa Pak yang programnya itu kita mesti bicara yang real. Tadi ngomongnya bahasa langit gitu kan di level strategik, kemudian yang konkretnya? Sekarang kita ngomong eksekusi, udah pasti pakai contoh. Jadi sekarang begini, pendanaan kita menerbitkan bond yang kita sebut green bond tadi. Kita dapat 13,5 triliun. Kemudian kita menyalurkan kredit, ya. Menyalurkan kredit tadi saya katakan yang langsung kepada kelompok usaha berwawasan lingkungan itu 89 triliun, kemudian yang terkait sama pemberdayaan itu 699 triliun. Nah, kemudian yang terkait sama bagaimana kita berupaya operasional kita supaya mengurangi emisi karbon, tapi kemudian juga aktivitas kita mengabsorb karbon. Maka kredit mikro, kalau orang akad kredit di mikro itu, dia dapat kredit ya, dapat uang, akad kredit. Kemudian kita berikan tanaman, bibit tanaman. Itu programnya namanya BRI Menanam. Supaya apa? Dia punya kewajiban dua. Satu membayar kreditnya, yang kedua memelihara pohon. Kalau sekarang kita tanam, satu pohon mungkin bobotnya sekian gram. Itu adalah biomasa yang asalnya adalah dari karbon yang gentayangan di atmosfer ini diabsorb ke situ. Kita tunggu 5 tahun, kita bisa bayangkan kalau misalnya nanam, kebanyakan itu nanam sukun, apokat, kemudian ada tembesi, ada pohon-pohon buah yang lain ya, rambutan segala macam, mangga, dan itu kita harapkan 5 tahun ke depan dia akan mensintesa karbon dioksida yang di atmosfer tadi menjadi biomasa. Dan itu menjadi aset karbon bagi BRI. Bagi orangnya yang punya itu adalah dia punya dapat kredit, dia berusaha. Kemudian dia punya tanaman yang tentunya punya nilai ekonomi. Tetapi bagi BRI itu menjadi aset karbon. Jadi BRI menanam. Yang berikutnya kita masuk ke kawasan-kawasan padat penduduk di kota-kota itu yang untuk bernafas saja kita berebut oksigen. Itu harus diakui. Di Jakarta ada kawasan yang sangat padat, jarang tanaman sebenarnya dan orangnya sangat padat. Dan itu kita masuk ke situ, kita bikin hidroponik dan kita buatkan satu set hidroponik, kemudian kita kasih bibit, kita kasih pendampingan, dan kemudian selain dia aktivitasnya mengabsorb karbon dan mengemisi oksigen yang dibutuhkan untuk bernafas, tapi punya nilai ekonomi. Karena apa? Sayur yang diproduksi itu bisa untuk memenuhi nutrisi masyarakat setempat. Ini jalan dan digerakkan oleh ibu-ibu. Itu kita sebut namanya Brinita, BRI bertani di kota, ya, singkatannya Brinita. Kalau tadi ada BRI menanam, itu orang yang dapat kredit kita kasih pohon. Kalau Brinita ini masuk ke kawasan-kawasan padat penduduk, kita buat seperti itu. Ada fotonya mungkin ya? Mudah-mudahan ada fotonya gitu. Kalau nggak ada fotonya, ya nanti kita ajak kunjungan ke kawasan-kawasan padat itu. Dan kemudian masih banyak lagi yang kita lakukan, kita ada BRI bersih-bersih kali. Jadi sungai-sungai di kota itu rata-rata, terutama sungai-sungai yang lebarnya mungkin sekitar 3 meter, 4 meter, itu sudah penuh sampah. Dan kita ambil contoh 1 kilometer kita bersihkan, tapi yang paling penting adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, supaya mereka aware tentang lingkungannya, maka kemudian dari rumah sudah dibiasakan memilah sampah, mana yang sampah organik, mana yang anorganik. Kemudian jangan dibuang ke kali, yang organik
kemudian kita sediakan mesin untuk di-digest menjadi pupuk, kompos, kemudian yang anorganik di-digest untuk menjadi recycle produk yang itu terutama berbahan baku plastik. Sekalinya menjadi bersih, sekitar kali kanan kiri itu kita jadikan tanaman banyak kan berbasis hidroponik ya memang, tanaman gantung segala macam, dan menjadi tempat bermain, kemudian lingkungan itu menjadi asri, layak huni, dan kemudian orang nyaman tinggal di situ. Itu inspiring. Jadi 1 kilo kita buat seperti itu, 1 kilo berikutnya masyarakat sudah pengen, punya keinginan sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang bersih-bersih kali. Sementara sampai situ dulu. Iya, baik, berikan tepuk tangan untuk Pak Sunarso. Mulai dari beri menanam, Brinita bersih-bersih kali, banyak sekali sebenarnya kalau misalkan kita jabarkan satu-satu, waktunya sepertinya nggak cukup ya Pak ya? Ya karena banyak sekali, kita sudah mengalokasikan biaya juga udah triliunan ya untuk ke situ gitu. Cuman mau pamer di sini kan nggak enak gitu ya, kita jalan. Oke, baik, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Sunarso. Terima kasih banyak Pak Sunarso. Now I would like to move to Mr. Liu Yan. Mr. Liu Yan, from your standpoint, have energy sector incentives in Indonesia, particularly in the automotive sector, help the industry, automotive, to grow? What is your opinion related to that? I believe definitely help the industry, especially for EV, because I think that there's 3 key sections for this kind of subsidy. The first one is very important one is for the customer. That customer who buy EV now can enjoy 10% VAT. So it will significantly reduce the purchasing cost for every customer who want to buy an EV. And second, for the OEM like Wuling, if we meet the BPMP more than 40% localized regulation, we can get the free PPMP, the luxury tax, which is around 50%. For OEM running business in Indonesia, that's a big cost. If the government can continue to support this incentive like this, we believe that the customer in the future in Indonesia can also enjoy the benefit, the low cost with this kind of industry. And the most important one, I think that if Indonesia would like to build the whole supply chain of EV, that it needs a big volume, which I mentioned in my keynotes, that maybe if we can sell around 20,000 or 300,000 units per year, which means there will be more and more suppliers who would like to build their factory in Indonesia. We provide more investment and build the other opportunity for this industry. So I think that, yes, the incentive now is very important, and it will support and help the EV customer to decide to purchase an EV. And then we'll continue to make the supply chain localized in Indonesia. It will help both of whatever consumer, OEM, and also the government, and support economic also. But what is your opinion? Currently spreading news saying that the incentives given to the electric motorcycles didn't much effective to boost the market and the industry as well. If so, then what needs to be improved? What is actually needed to be improved in terms of the incentive itself? Because I am automobile OEM, so for motorcycle, maybe I cannot give a further comment about that. But for EV, as my understanding, in the first 2 years, like 2020 to 2022, there are still a lot of customers doubt about the EV product, the performance, the product itself, the price is a little high, and maybe the factory guarantee, something like that. I think this kind of things that the OEM can conquer, like Wuling. Because we provide worry-free Bersama program in Indonesia, given every customer who buy Wuling EV can enjoy the lifetime battery warranty and get the lifetime free maintenance and also free charging for 1 year electricity. And also we give them the free AC charging point and installment cooperate with PLN. And customers get the real benefit from it. But to be honest, that I think that the ecosystem is the big point in Indonesia. Because even though we have built the
existent for 5 years, but I still can hear a lot of customers to complain with the OEM that why the OEM cannot build more DC charging pie. It's hard for us also. So from this year, we start to cooperate with PLN and EVP to build more DC charging pie in Indonesia. Our target is 100. But I think that if there are more company and cooperate with the governor would like to invest in Indonesia, it will help to make more customers to buy whatever vehicle and motorcycle. I think that because the other opinion is that because the EV vehicle, the range is longer. As you know that the range is around 200 kilometers to 500 kilometers. So which means that if the customer can charge it at home, the battery is always full, right? And I just showed the data that LV customer in Indonesia, the daily commute is less than 100 kilometers. So they can easily recharging their battery in their house or in the DC charging pie. It took it is still very convenient, but for motorcycle, maybe it's quite a challenge because the range is shorter, because the customer segment is different. So there will be quite a challenge for this, I think. So with all the incentives that been given by the government, what is the challenges that you still facing until now as a producer, and how you address the challenges? You mean the policy to Yeah, the policy. I mean, you mean next year, right? Yeah. So for OEM, definitely we would like to the policy can continue, but we don't know yet the government whether will formulate the incentive. But for our understanding, if the penetration rate in Indonesia, the EV market share is around 4%, which means that there are around 90% still ICE. So which means that the government still can still have to put a big budget in gas line subsidy to support the consumer to buy lower price gas, which means that if the EV volume cannot be higher, the cost, whatever the cost and the supply chain will not, or it will took a more long time to establish in Indonesia. They will delay the schedule. If the government would like to speed up, we would like to see the policy can be continue. And we also very appreciate for the past 3 or 4 years the incentive. It helped us a lot, especially make the decision, because as you know that for our customer, maybe 90% of the EV buyer treat EV as their second or third vehicle, not the first one. So they are quite rich to buy an EV. But if you really want the EV volume to increase, which means that it should entering more mid-class customer, maybe it's their first class. So the supply chain localized in Indonesia make the customer can easily offer the EV is very important. That's our opinion. By the end of 2024, all these incentives will be expired. Is it necessary for this to be extended, the incentives, the tax, the VAT? What do you think about that? So like what I said just now, that we don't know how the new government decide about the policy. But as an OEM, we would really like the government to consider to continue the policy, because it's quite important to make the more OEM and more suppliers from globally to invest their factory in Indonesia, which I believe they will do in the future. Because you know that Indonesia is the biggest EV market, I believe, globally. Yeah, because we have the great GDP performance every year, and we have the biggest, one of the biggest population in the world. And also, we have a big number of middle class, which would like to accept EV. So we hope that if government can continue the policy, it will help. What kind of any other booster or incentive that you wish to have as a producer in Indonesia?
About that, besides the VAT and luxury tax, I think that maybe we should consider the daily use scenarios of EV customers. For example, if the policy can provide more convenience for the consumer, maybe they will decide to buy an EV. So, for example, as you know that Air EV and Bingo EV is a compact EV, right? Which can drive very easy in the narrow road, which it happens in Indonesia, and also some coins city area like CBD is quite hard to find a parking area. So I think that if the government or the relative leader could think about, can we provide some special parking spots for this kind of EV owner, or maybe we can provide some bus line in the rush hour for the customer, which will make them feel yes, it is more convenient. Except the even restriction in the city, I can save some time by using the special line and also have some special parking area. Maybe some subsidy to the owner of the land can give this kind of policy. I believe that will help, definitely. Definitely. Yeah. That will not cost a big budget, I believe. Oke. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mr. Liu Yan. Thank you very much for your explanation. Thank you very much, Mr. Liu. Sekarang saya ingin berpindah ke Pak Julfi. Pak Julfi tadi sudah menjabarkan apa yang juga menjadi target-target dari PT Pertamina Geothermal. Apalagi kalau kita lihat Pak, industri panas bumi, apalagi PT PGE ini sudah beroperasi sejak 1980-an. Artinya jika kita berbicara usianya sudah cukup matang sekali. Tapi banyak yang memandang bahwa perkembangannya ini cukup lambat jika dibandingkan dengan PLTU. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan terbesar untuk bisa mengembangkan bisnis panas bumi ini, Pak? Ya, makasih. Jadi itu mungkin fundamental pertanyaan yang harus saya jawab supaya bisa tersosialisasi di audiens ini. Saya step back dulu ya. Jadi sekali lagi, ini geothermal adalah strategic national issues. Ya, issuesnya adalah transisi energi, issuesnya adalah energy security, dan tadi 8% target dari pertumbuhan ekonomi. Indonesia mempunyai base load yang besar sekali ya di dunia ya, yang baru jalan less than 10%. Nah itu pertanyaannya tadi akan saya jawab. Indonesia bisa mempercepat ini, membuat menjadi raksasa yaitu dengan hilirisasi ya, menjadi mempunyai energy security yang tidak dependent sama fossil fuels and so on and so on. Nanti saya akan explain. Kenapa geothermal tidak jalan? Kenapa PGET jalan? Hanya satu fundamentalnya, yaitu commerciality dari project panas bumi. Ya, commerciality. Pada saat ini kita mengikuti Perpres 2022 ya, yang belum masuk returnnya terhadap commerciality dari project. Sekarang ada dua opsi tentunya kalau commerciality tidak masuk. Pertama adalah meminta tarif adjustment, menaikkan tarif. Selama ini 30 tahun nggak naik-naik, adanya turun. Ya, dan kita berarti sudah tahu bahwa kekuatan pemerintah untuk affordability issues yang sensitif itu sekarang masih susah. Opsi kedua adalah membuat geothermal lebih kompetitif. Ya. Dan inilah choice yang kami ambil pada saat ini. Jadi kalau kita hitung Perpres, returnnya seandainya di sini, ekspektasi kami adalah di sini, tentunya gap ini harus di-fill. Ya, harus di-fill. Pertama tadi saya bilang, ya, kuncinya adalah karena masalahnya adalah exploration drilling, bagaimana caranya supaya exploration drilling ini menjadi menarik dan probability of success tinggi. Tadi kami udah explain, harus step by step, small step. Tentunya untuk small step ini yang biasanya besar karena pakai economic of scale harus dibantu oleh pemerintah. Contoh seandainya baru 2-3 sumur yang dapat saya udah bisa masukin ke grid. Seperti di negara lain di Kenya. Ini menjadi very attractive, ya kan? Itu nomor satu. Kedua, bagaimana kita bisa mengurangi cost, ya? Cost itu bukan dikurangi dari capex aja, cuman mengenhance produksi juga, ya dengan teknologi dari sumurnya, dari power plant-nya, jadi make sense. Yang ketiga, yang sering dibicarakan orang, yang saya baru di sini adalah hilirisasinya.
Manufacture-nya semua adalah dari luar. Reserve-nya ada di Indonesia yang terbesar. Nah PGE tentunya sekarang sudah mulai memanufacture power plant ini di Indonesia yang proven dulu. Ya tidak usah yang highly teknologi, nuclear science teknologi, yang proven dulu. Ya. Dan insya Allah kita juga akan minta kalau bisa kita juga dikasih insentif dengan TKDN, dengan local content yang seperti itu. Dan juga hilirisasi tadi termasuk off grid, ya termasuk green hydrogen, green ammonia. Jadi kalau ini sekarang kita hitung dan tentunya pemerintah tetap harus mengasih insentif because this is a very heavily regulated business, all of taker PLN, cuman yang workable. Ya kita sudah hitung tadi yang ada fiskal, ada non fiskalnya dikit kebijakan yang saya bisa bicarakan. Fiskal udah kita hitung naiknya berapa dan itu semua dan kita sudah hitung sama bankable consultant ini masuk. Jadi message hari ini adalah kami siap jalan merah putih nggak naikin tarif ya. Insya Allah kalau ditanya, ini saya juga ketua asosiasi panas bumi, kalau ditanya maunya apa? DPR pernah ya naik tarif, very easy karena kita huge base load. Cuman itu bukan choice yang kita ambil karena udah 30 tahun itu bukan the choice. Ya, jadi kita kompetitif, manufacturing is very interesting. Saya pikir untuk semua pebisnis di sini, saya bisa bicara apa saja manufacturing bisa dijalankan di sini. Mungkin juga ke BRI nanti ya. Very interesting Pak, low risk ya, high base load dan so on. Jadi itu kenapa commerciality dan sekarang kita sudah melihat formulanya yang sudah di stamp oleh bankable consultant. Ya karena kami tahu bahwa bahkan PLTP ini digadang-gadang bisa mengganti PLTU ke depannya. Lantas kira-kira apa yang dibutuhkan, dukungan dan insentif apa yang dibutuhkan untuk industri panas bumi agar bisa menggeliat ke depannya Pak? Ya tadi saya bilang itu pertanyaan yang selalu ditanya apa yang dibutuhkan. Nomor satu untuk kita mulai kecil-kecil dan cepat ya mempercepat COD, PLN tentunya. Tolong kalau kita sudah dapat 10-15 megawatt on the wellhead bisa nyambungin langsung ya. Kalau bisa pemerintah infrastruktur tolong, social issues kami juga ditolong ya. Jangan menaikkan tax lagi. Barusan ini ada penaikan tax tiba-tiba dari KLHK ya. Saya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak usah naik tarif ya, cuman ada workable insentif yang kita bisa bicarakan ini untuk bisa mengaccelerate geothermal ini. Insya Allah 5 tahun lagi ya. Base load ini akan berjalan jadi kita bisa benar-benar membicarakan tentang transisi energi. Ini ngomong transisi energi cuman ngomong intermittent terus. Ya, mutlak ya transisi energi perlu base load. Kira-kira gitu jawaban sebentar. Kasih. Potensi PLTP ini bagaimana Pak untuk bisa melibatkan perusahaan lokal? Apa sinergitas yang bisa dilakukan dengan perusahaan lokal? Ya tadi kita mulai ini kalau drilling udah pasti ya, untuk drilling services semua udah pasti. Cuman di hilirisasi ini kita mulai dengan yang sudah proven bisa dikerjakan di Indonesia. Ya itu perusahaan lokal banyak yang kita coba, tentu juga ada expertise-nya. Jadi opportunity-nya untuk hilirisasi bahkan pilot project untuk beyond electricity, green hydrogen and so on, kita lagi sinergi bukan oleh sinergi One Pertamina ya sama seperti dari Pertamina juga dari luar. Jadi banyak sekali yang nanti kita bisa bicarakan untuk hilirisasi ini kepada lokal yang proven aja dulu. Dan menarik juga jika kita berbicara bahwa PGI ini juga bisa memproduksi hidrogen. Nah, seperti apa Pak sebenarnya pasar hidrogen di tanah air? Mungkin boleh dielaborasi dulu Pak. Ya tentunya ujung-ujungnya kita semua drivernya adalah komersial ya. Jadi cost dari hydrogen dan harga dari hydrogen di Indonesia itu belum masuk. Nah jadi tentunya kita tidak bisa bicara aja, harus ada pilot project. Kita sudah memulai pilot project kita. This is the real story, real base load karena hydrogen perlu base load, ammonia perlu base load, data center perlu base load, everything perlu base load. Ya. Jadi kita lagi pelajari ini, kalau dari luar negeri itu banyak yang datang ke kami. Di North Sumatera sektor kami ada beberapa project di situ, dari Middle East, dari Eropa sudah datang. Pak bisa nggak kami mengambil hidrogennya? Di lain dong di Sulawesi Utara, dari Jepang, dari Asia tuh udah datang. Ya dari ex company yang saya bisa sebut udah datang, bisa nggak saya baru beli 4 kapal membawa ini sebagai amonia. Dari segi South Sumatera itu dekat sekali sama Singapura. Ya itu juga bisa jadi.
Nah inilah kita sekarang pilot project kita kerjakan untuk bisa bagaimana cost-nya, elektrolisisnya dari green hydrogen ini bisa lebih murah. Ya, kita hoping dengan kita mulai dulu dengan dari luar negeri, mudah-mudahan sektoral dari domestik akan juga lebih accelerate. Sekarang itu marketnya mungkin di atas 5 tahun, 10 tahun malah kalau kita ngeliat pemerintah ya roadmap-nya. Kita kepengen within 5 years itu domestic market itu akan juga sudah naik karena cost dari implementasinya, cost dari transport yang sensitif itu transportnya itu akan jauh lebih murah. Potensi bisnisnya berarti besar atau tidak Pak untuk hidrogen ini? Besar sekali, sangat seksi ya. Dari Eropa, dari Asia, semua permintaan green hydrogen semua nanti mungkin bapak-bapak lebih expert di sini akan memakai hydrogen ini. Karena ada beberapa banyak advantage-nya dari memakai hydrogen ini. Tadi menarik juga dari presentasi Bapak, saya lihat di akhir Bapak menargetkan tambahan 1 gigawatt atau 1000 megawatt proyek PLTP baru yang akan beroperasi. Bagaimana multiplier effect dari proyek ini Pak? Mungkin tadi karena waktunya sedikit jadi terburu-buru. Boleh dijabarkan sedikit lagi Pak terkait hal itu? Iya, jadi sekarang PG itu 672. Dalam 2-3 tahun saja kita akan menjadi 1 gigawatt. Berarti low hanging fruits kita, quick win project kita itu kita dului. Ada di Bengkulu, Hulu Lais, ada di Sumatera Selatan, dan ada di Lahendong, and so on and so on. Tentunya multiplier effect itu terhadap local content itu udah pasti. Local stakeholders ya. Belum lagi yang lain-lain. Kita bisa ngitung berapa manpower ya. Kalau nggak salah 1 megawatt itu ada, saya lupa ada di slide saya tadi ya. Cuman dari manpower, dari semua multiplier itu efek itu sangat besar buat geothermal. Bukannya aja dari resource-nya, apalagi nanti dari hilirisasi. Apa yang bisa dirasakan Pak oleh masyarakat dan juga negara dari adanya peningkatan itu Pak? Gimana? Apa yang bisa dirasakan masyarakat dan negara dari adanya peningkatan itu? Oh, dari segi capital investment, dari segi GDP, dari segi CO2, dari segi manpower, dari 4 parameter aja very significant. Tadi ada di slide saya, nanti kita bisa share. Ya, baik. Terima kasih banyak. Berikan tepuk tangan kepada Pak Julfi Hadi. Terima kasih Pak atas elaborasinya. Kini saya ingin ke Pak Alvin. Pak Alvin, sebagai seorang pengusaha, saya bisa katakan seperti itu ya Pak ya. Bagaimana Bapak melihat, ini kita sedang membahas tentang transisi energi. Tadi Bapak juga menjabarkan banyak sekali potensi market domestik di RI, lalu Bapak kaitkan juga dengan industri otomotif dalam negeri. Bagaimana Bapak melihat hubungan antara transisi energi dan juga pertumbuhan ekonomi nasional dan juga industri di dalamnya? Baru nanti Bapak bisa kaitkan juga dengan lini bisnis usaha Bapak. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Bu Moderator. Saya pikir transisi energi, kalau dari saya mungkin spesifik saya bicara otomotif. Ya. Buat negara kita Indonesia itu sangat penting. Ada beberapa faktor menurut saya. Yang pertama tadi sudah disampaikan, kita punya tambang nikel terbesar di dunia. Which is kalau ini bisa diutilize, kita bisa menjadi basis ekspor EV untuk market ASEAN dan Asia ke depan. Ini sangat luar biasa multiplier efeknya. Tadi saya sudah sebutkan ada 2000 komponen kurang lebih dan 35 subkomponen dalam membuat satu unit kendaraan. Dan yang kedua, kita juga harus tahu subsidi terbesar atau salah satu yang terbesar negara kita itu adalah fuel. Nah ini kalau kita bisa mempercepat transisi ke sektor electric vehicle, subsidi ini tentu akan jauh berkurang. Nah jadi dua hal tadi yang menurut saya sangat penting ya, mengapa Indonesia perlu segera mungkin transisi energi dari mobil ICE ke electric vehicle. Tapi tentu saya pikir untuk mendorong ini sangat butuh support daripada kebijakan pemerintah. Tadi Bu sampaikan bahwa regulasi kebijakan mobil listrik akan selesai di tahun ini, gitu ya. Dan harapan kami sebagai pelaku otomotif tentu pemerintah jika tidak menaikkan, paling tidak berjalan tetap sama, begitu ya. Apa yang sudah menjadi kebijakan daripada tahun ini dan sebelum-sebelumnya. Jadi itu salah satu saya pikir yang
sangat perlu pemerintah perhatikan, apalagi tadi yang kita sama-sama kita lihat, sebenarnya industri electric vehicle ini bukan surprisingly ya, cukup oke, cukup diterima masyarakat kita di Indonesia. Tadi kalau di slide saya kasih lihat bahwa di 2023 electric vehicle itu penetrasinya hanya 1%, 1% koma sekian. Dan di 2024 tahun ini akan kurang lebih 4,5%. 4,5% itu kalau saya tarik data 1 tahun. Tapi kalau saya hanya menarik data 6 bulan terakhir, itu sebenarnya di atas 6%. Makanya kami juga cukup optimis apabila kebijakan ini tetap berjalan, paling tidak di tahun depan 2025, penetrasi electric vehicle itu minimal di 7,5%. Minimal 7,5%. Dan seperti saya sampaikan bahwa ini bukan hanya tentang electric vehicle. Ada yang bilang, oh kenapa electric vehicle itu kan mobil orang kaya, kenapa disubsidi begitu ya. Ada yang bilang seperti itu juga. Saya pikir pemerintah kita perlu punya tujuan yang jelas. Kita harus punya keyakinan ya dalam mengawal transisi energi ini. Seperti saya bilang, kita punya kepentingan, kita punya nikel. Kita sama-sama tahu electric vehicle ini sekarang tuh bahan dasarnya udah sedang ini nih, perang gitu kan. Kemarin ada yang bilang FLP, nikel, dan kita punya nikel. Dan kita perlu membesarkan industri electric vehicle di Indonesia. Yeah. Tujuannya agar kita punya R&D yang kuat di Indonesia untuk terus mengembangkan industri electric vehicle berbasis nikel. Dan kemudian juga tadi saya sudah sampaikan bahwa sangat penting di Indonesia ini, saya ada ngobrol ya sama teman saya, karena begini, kita perlu memperkuat domestiknya dulu. Ketika domestik kita kuat, pangsa pasarnya besar, produsen akan datang. Ya setelah produsen datang, mereka tidak akan bikin pabrik kan tidak hanya untuk pasar domestik, akan menjadi basis ekspor juga. Dan Indonesia ini menjadi salah satu potensi domestik EV yang oke gitu ya. Selain memang masyarakatnya kita melihat welcome gitu ya dengan EV teknologi, mereka cukup antusias. Dan yang cukup menarik nih begini, di Indonesia ini mostly people, orang-orang tinggal di landed house. Nah ini yang menjadi another plus point di Indonesia. Kalau kita lihat saya pernah ngobrol sama teman-teman saya ya seperti di Singapura. Mereka walaupun mereka suka electric vehicle, mereka agak kesulitan. Karena mereka mostly tinggal di apartemen atau high rise building gitu ya. Which is itu sangat agak menjadi sulit gitu ya. Contoh lah satu high rise building dia pasang 20 misalnya 30 gitu ya alat charging. Tapi kan si customer atau si pengguna mobil nggak bisa memastikan waktu dia mau ngecas apakah pasti slotnya kosong gitu kan. Nah ini menjadi kendala dan Indonesia kenapa masyarakat Indonesia itu kebanyakan tinggalnya di landed house. Dan itu home charging itu sangat gampang dipasangnya. Tentu pemerintah juga sudah sangat support. Saya pikir ini juga kebijakan subsidi untuk home charging EV. Saya berharap juga selain tadi insentif mobil, insentif untuk listrik dari PLN untuk mobil EV juga diharap dilanjutkan di tahun depan. Sehingga saya pikir ini industri electric vehicle ini bisa menjadi salah satu sektor yang mendukung ya pertumbuhan ekonomi 8% maupun tadi mempercepat transisi energi terbarukan. Ya. Tapi yang tadi saya juga pertanyaannya saya ajukan juga ke Pak Liu. Ini ramai beredar bahwa insentif ini sebenarnya tidak betul-betul meningkatkan minat buyers untuk bisa membeli electric vehicle. Apa pandangan Pak Alvin? Karena memang melihatnya electric vehicle ini belum menjadi kendaraan utama, masih menjadi second opinion, masih menjadi second car, belum menjadi kendaraan utama. Apa yang Pak Alvin bisa katakan terkait hal ini? Oke, tadi seperti saya sampaikan, kalau harapan kami, kalau pemerintah tidak menaikkan, ya minimal sama lah. Ya. Sebenarnya saya sedikit berpendapat beda. Menurut saya insentif ini sudah cukup menarik, tetapi memang ini kan teknologi baru, ya teknologi baru perlu waktu dan perlu
ya perlu waktu lah untuk masyarakat menerima. Dan kita kalau kita lihat penetrasi electric vehicle ini, hampir 60% itu di DKI. Di DKI 60%. Di daerah-daerah lain tuh, terutama di semakin jauh dari ibu kota itu semakin butuh waktu ya. Jadi saya pernah ngobrol-ngobrol dengan teman saya waktu itu di mana saya lupa, di kalau nggak salah di Jambi kalau nggak salah ya, di cabang itu Jambi. Jadi orang itu macam-macam gitu ya, pemahaman tentang electric vehicle gitu loh. Oh dia bilang, oh ini mobil listrik kalau lewat genangan banjir kesetrum nanti katanya, contoh seperti itu. Sebenarnya enggak, malah electric vehicle itu lebih oke gitu karena melewati genangan air ya, karena dia tidak punya knalpot. Terus ada yang bilang radiasi gitu kan, dan macam-macam. Dan ini tentu butuh edukasi baik tidak hanya dari sisi produsen, mungkin di sini ada dari Wuling, pemerintah, saya pikir juga pemerintah juga sudah cukup banyak melakukan saya pikir effort untuk menaikkan penetrasi EV ini, termasuk kebijakan pemerintah BUMN yang harus menggunakan mobil listrik dan lain-lain. Saya pikir ini sebenarnya sudah cukup baik, cuma tentu teknologi baru butuh waktu untuk sosialisasi. Seperti itu ya. Kami percaya bahwa apapun yang baru memang perlu waktu pasti ya Pak Alvin ya. Jika pertanyaan yang sama juga tadi dengan Pak Leo, jika bisa, tadi Bapak bilang kalau nggak ditambah paling tidak serupa dengan apa yang sudah dilakukan. Nah kalau bisa ditambah apa Pak harapannya kira-kira, bentuk insentif baru apa yang diharapkan Pak? In terms of electric vehicle dan kaitannya dengan transisi energi ini. Oke, kalau kita lihat ya tentu penjualan otomotif di Indonesia itu 70%. 70% itu berada di segmen market 300 juta ke bawah. Ya. Jadi mungkin ya itu pasarnya yang besar, dan saya pikir otomotif ini kan salah satu sektor pendukung pertumbuhan ekonomi ya, karena ini mengenai mobilisasi dan transportasi begitu ya. Saya pikir mungkin pemerintah bisa memberikan satu adalah insentif yang tambahan untuk mobil-mobil EV yang kecil ya, yang murah gitu. Sehingga mendorong customer itu sekarang seperti yang kita lihat, yang beli mobil EV itu adalah segmen menengah dan menengah ke atas. Nah yang bawah ini masih ragu-ragu. Nah apabila diberikan tambahan insentif untuk segmen yang memang mungkin 250 juta ke bawah atau 200 juta ke bawah, ini akan mendorong pembeli untuk bisa lebih yakin ya pembeli ya, lebih affordable lah. Karena kita tahu memang teknologi EV ini kan sedikit lebih mahal daripada teknologi ICE. Yang kedua tentu yang yang saya harapkan adalah mungkin perlu salah satu dari orang-orang sedikit ragu untuk membeli mobil listrik ada ketersediaan SPKLU. Ya, mungkin pemerintah bersama dengan pemerintah punya banyak fasilitas tuh ya, fasilitas pemerintah mungkin dari Pertamina gitu, pom bensin gitu ya, dan fasilitas lain itu untuk disediakan SPKLU. Sehingga customer nggak ragu gitu ya, selain dia punya home charging tentu customer itu kadang cukup worry ketika di jalan baterainya habis gimana. Sebenarnya kalau kita rajin charging tiap malam juga sebenarnya 200-300 kilo itu sebenarnya cukup gitu ya. Tapi kalau pemerintah bisa melalui baik itu pemerintah sendiri atau melalui BUMN ya untuk memperbanyak SPKLU, saya pikir ini akan sangat mendorong kepercayaan konsumen untuk membeli electric vehicle. Ya. Baik, kalau gitu berikan tepuk tangan untuk keempat pembicara kita malam hari ini. Tidak terasa ya, sudah pukul 6:30 dan sebelum saya menutup diskusi ini, saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang acara untuk memberikan pertanyaan. Apakah di sini ada yang ingin memberikan pertanyaan? Saya persilahkan. Kepada Bapak-Bapak sekalian, mungkin di sini ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Boleh. Dari meja tengah saya persilahkan Bapak perkenalkan dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa, mungkin bisa dibantu. Ada? Oke, mikrofonnya saya antar sebentar. Thank you. Thank you very much. My name is Mr. Mansur. Have question for you. You know, there's so much money to be made in Indonesia for Wuling, right? And what your contribution for Wuling company to Indonesian market, especially for small medium enterprise that
transform technology maybe, or employment, or capital for them, you know. So I don't want you just to utilize for our market and bring money back to the China, right? That's my question. And the second one is for Bapak Direktur BRI ya. Saya punya lahan 40.000 hektar di Aceh Pak, untuk karbon. Nah, saya ada hubungan baik dengan salah satu teman di sana. Nah, bisa nggak itu diberikan tadi yang Bapak bilang bond yang 13,5 T tadi, bisa nggak diutilize untuk penggunaan asimilasi karbon tadi, dana. Misalkan kita nggak ada duit nih, Bapak bisa bantu kami nggak? Atau BRI bisa kerjasama dengan kami, dengan satu anak perusahaannya yang di set up gitu. Ya. Terus mengenai geothermal, saya pernah punya teman juga, dia udah invest sekitar 10 tahun, 15 tahun yang lalu sekitar 4-5 triliun. Tapi pada saat zamannya Pak Jokowi, harga produksi geothermal tuh lebih rendah daripada yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi banyak bangkrut ya pada saat itu. Dan kondisi sekarang harga geothermal udah lebih angka nggak? Untuk Alvin ya, dia bagus banget. Tadi berkaitan dengan apa, satu agen itu bisa 30-60 miliar ya untuk bikin. Itu kalau berat dengan pengusaha lokal di Indonesia ya melalui HIPMI dan Repnas, kira-kira bisa di elaborate nggak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. We have a very short time. Please answer it very packed. Please, Mr. Liu. So terima kasih for your question. So the first I would like to say that yes, you say that Wuling have some money in Indonesia. I admit that, but to be honestly, that we haven't given any profit to our whole shoulder, which means that all the money is still in Indonesia. So this is my first answer about that. The second one is that we Wuling have already invested more than around $1 million US dollars in 10 million US dollars in Indonesia, which means that we have launched 9 products. You can compare with the other OEM. Within 7 years, which means that it's a big investment also. And the third one, that yes, the factory in Jigalang, we have around 120,000 capacity to produce this kind of vehicle in Indonesia for 1 year. But we just can manufacture around 30,000 in the 7 years, which means that yes, we suffer the cost, because the cost we run in Indonesia is still very high. We need to doing a lot of marketing activities to pay the salary to our employment, to giving the dealer margin, to borrowing, right? So the money is still in Indonesia. And the last one, I think that yes, Wuling's target is to make EV Indonesia, the price can be more acceptable, can let more and more Indonesia to choose EV. So we will try that to by increasing our volume. Okay, Yeah. thank you. Thank you very much, Mr. Liu. Next, Pak Sunarso. Singkat saja, Pak Sunarso. Ya singkat saja. Ya. Ada lahan 40.000 hektar di Aceh. Ya. Pertanyaannya adalah bisa nggak dibantu atau dikerjasamakan dengan BRI? Nah, gitu. Ya, sebelum jawab bisa dijelaskan dulu ini para pihaknya. Para pihaknya adalah Bapak punya lahan 40.000 hektar, itu pihak satu. Pihak duanya BRI. Ya. Nah BRI itu bentuknya adalah, lengkapnya BRI itu adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Nah, dengan jawaban itu saya pikir jelas. Bisa enggak hubungan dua pihak ini membantu? Saya kira jawabannya tidak bisa. Bisa enggak kerjasama? Kerjasamanya apa? Lah karena satu entitas bisnis hubungannya bisa hubungan bisnis. Artinya apa? Ya karena BRI bentuknya PT, Tbk pula punya aset berupa kredit yang diberikan gitu. Dan asalnya kredit itu yang diberikan itu adalah dari utang juga kepada masyarakat dalam bentuk deposito, tabungan segala macam, ada bunganya juga gitu. Kemudian ada juga sumbernya itu dari modal. Modalnya dari mana? Karena Tbk gitu. Yang naruh modal itu
Bapak-bapak para pemegang saham, pemerintah, dan juga, bukan hanya pemerintah, di seluruh dunia ini yang minat beli sahamnya BRI, naruh duit di situ. Maka kalau gitu bisa nggak dikerjasamakan? Bisa. Jawabannya, kerjasama apa? Ya kerjasama hubungan peminjam dan pemberi kredit. Kira-kira begitu Pak. Maka kemudian mengikuti governance korporasi. Gitu. Jadi jangan punya mimpi bahwa berhubungan dengan BRI, governance-nya adalah government birokrasi, nggak bisa. Governance-nya adalah governance korporasi, hubungan bisnis. Demikian. Baik, terima kasih. Padat, terima kasih Pak Sunarso. Selanjutnya, Pak Jugi, silakan. Iya, Julfi. makasih. Jadi hampir semua proyek geothermal dulu mandek Pak. Ya, itu karena ada dua. Satu resiko drilling yang sangat tidak bagus, dan kedua cost versus tarif. Itu yang saya bilang tadi. Jadi resiko drilling, kalau kita bisa membuat resiko drilling itu kecil, probability of sukses, jadi dengan menjalankannya kecil-kecil, jadi kalau kita punya field yang besar, kita mulai dari tengah Pak. Jadi probability-nya jadi naik, plus juga teknologi. Yang dulu sumur itu nggak bakal bisa ngalir, sekarang bisa taruh pompa ke dalam sumur, bisa ngalir. Yang dulu power plant itu cuma bisa sekian bar, sekarang sudah bisa. Jadi resiko itu nomor satu, sudah bisa di-manage Pak, ya dengan baik. Kedua cost. Cost itu adalah bukan menurunkan capex-nya aja, cuman menaikkan teknologinya, mengenhance produksi. Dari sumurnya bisa naik berapa persen, dari power plant-nya bisa naik berapa persen. Nah yang seru ini dengan menurunkan cost dengan volume. Kalau kita mikirin sendiri-sendiri 50 mega 30, itu nggak bakal turun drilling cost Pak. Kalau kita mikirin sekarang ada 2000 megawatt dan asosiasi berkolaborasi, karena sekarang harga minyak yang dipakai untuk drilling bukan harga geothermal. Cuman kalau kita bisa memilih beberapa rig yang untuk geothermal, itu mengasih supaya in the next 5 years you'll be drilling this much at the time, itu akan turun. Manufacturing juga. Jadi semua di sini sebenarnya bisa ngelihat sekarang ke geothermal, karena ini solusi yang paling efektif. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya Pak Alvin untuk menutup, silakan. Siap, ini senior saya, Kanda Mansur. Saya langsung jawab, bisa Kanda, dan sudah saya lakukan terutama bersama teman-teman di Repnas maupun HIPMI kolaborasinya, tetapi memang kalau dealer otomotif, terutama mobil ya, mereka tidak mengenal istilah sub-dealer, jadi tidak bisa kita subkan, jadi saya harus open sendiri. Tapi kolaborasi yang sudah kita lakukan bersama teman-teman di HIPMI maupun Repnas adalah contohnya ketika saya mencari lokasi mungkin properti, saya akan memanfaatkan jaringan HIPMI maupun Repnas. Kemudian yang kedua yang bisa dikerjasamakan adalah kebetulan ketika kami menjadi distributor kendaraan mobil, kami juga menjadi distributor pengadaan suku cadangnya. Nah ini teman-teman yang di HIPMI dan Repnas yang punya bengkel mobil, itu saya banyak supply suku cadang, kita berikan dengan harga yang spesial, yang lebih oke daripada kompetitor. Mungkin seperti itu Kanda penjelasannya, terima kasih.